pagi Pak Adi. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan bab 19 tentang stres kerja. Anggotanya di sini saya sendiri Angelika Gabriel Sitompul, ada Bulan, dan ada Dafa. Apa itu stres kerja? Stres merupakan respon saat seseorang mengalami berbagai tuntutan, ancaman, atau tekanan yang dapat mengubah perilaku atau kondisi berpikir seseorang. Stres kerja menurut beberapa hal. Yang pertama, menurut King 2010, stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan ketidakseimbangan fisik dan psikis yang dapat mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang karyawan. Stres kerja pada pekerjaan adalah pengalaman stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang selanjutnya, menurut Mangkunegara, stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Dan yang terakhir, menurut Baer dan Newman, stres kerja adalah kondisi yang muncul dari interaksi manusia dan pekerjaannya serta dikarakteristikkan sebagai perubahan yang memaksa untuk menyimpang dari fungsi normal mereka. Baik, selanjutnya ada causes of stress. Jadi di sini ada 3. Yang pertama ada stres lingkungan, yaitu perubahan sosial atau teknologi, kondisi ekonomi, keluarga, dan lingkungan pekerjaan. Yang kedua itu sensor organisasi dan kelompok, di mana kebijakan organisasi, beban kerja, dan target yang harus dicapai dan kurangnya kohesivitas. Dan yang terakhir ada yang namanya stresor individu, yang dimana keberadaan kontrol personal, persepsi, daya tahan psikologi, dan fisik yang lemah. Nah, di sini ada jenis-jenis stres kerja. Yang pertama ada stres, di mana ini stres yang berdampak negatif karena dapat memberikan stimulus, contohnya itu tantangan kerja yang dianggap seperti motivasi dirinya untuk bekerja lebih keras. Yang kedua ada hipostres, di mana jenis stres ini dikakibatkan oleh kurangnya stimulus seperti rasa bosan dan kegiatan repetitif. Yang ketiga ada hiperstres, di mana jenis stres tingkat tinggi yang ditimbulkan oleh rasa cemas berlebih karena adanya tekanan. Yang keempat adalah distres, jenis stres negatif yang dapat menyebabkan demotivasi kerja. Untuk mengurangi stres kerja dapat dilakukan dengan berbagai macam hal. Yang pertama yaitu regular exercise. Dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur, hal itu dapat mengurangi tingkatan stres kita serta meningkatkan mood untuk bekerja dengan lebih baik. Yang kedua yaitu balanced diet. Dengan mengkonsumsi makanan bernutrisi, hal itu tentunya akan mendukung kesehatan fisik serta mental kita. Yang ketiga, tidur secara teratur. Dengan memperbaiki kualitas tidur, tubuh dan juga pikiran kita dapat beristirahat secara maksimal. Yang keempat, yaitu healing. Pergi ke tempat yang nyaman atau ke tempat yang kita inginkan untuk melepaskan stres, hal itu dapat mengurangi tingkatan stres kita. Yang keempat, yaitu support system. Untuk melepaskan stres kita harus mendatangi seseorang, yaitu mungkin teman, rekan kerja, keluarga, atau siapapun untuk meluapkan keluh kesah kita. Ataupun kita dapat mengikuti kegiatan sosial yang kita inginkan. Yang terakhir yaitu time management. Hal ini merupakan hal sangat penting dikarenakan dengan time management kita dapat mengurangi tekanan dari beban kerja yang kita miliki. Hal itu tentunya dapat mengurangi stres kerja kita. Kemudian ada yang namanya dampak stres kerja. Di sini ada 2 dampak, yaitu tentunya memiliki dampak positif, di mana memiliki motivasi kerja yang tinggi dan bekerja secara optimal. Termotiv yang kedua untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan kualitas hidup. Yang terakhir menganggap beban kerja sebagai tantangan bukan tekanan. Terus ya ada yang namanya negatif. Di dalam dampak stres kerja yang negatif ini, yang pertama ada penurunan produktivitas, yang kedua penurunan kepuasan kerja, yang ketiga sulit membuat keputusan, kurang konsentrasi, dan yang keempat meningkatkan absensi dan turnover karyawan. Baik, sekian dari pemaparan kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.